Di tengah maraknya peredaran kosmetik ilegal atau berbahaya di pasaran, Badan Pengawasan Obat dan Makanan terus mengintensifkan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Selama triwulan 2 tahun 2025, 34 kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya atau dilarang. Adapun pada Agustus ini, BPOM mencabut 21 izin edar kosmetik dengan komposisi tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Dan 14 kosmetik dengan promosi melanggar norma kesusilaan. Upaya yang dilakukan BPOM ini pun sebagai bentuk menjunjung etika dan tanggung jawab terhadap konsumen. Dan berikut wawancara Abraham bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Taruna Ikrar. Sobat, saya Abraham Silaban. Kita hadir di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kita akan coba mencari data termasuk upaya penindakan yang terus dilakukan oleh petugas-petugas. Dan termasuk pengawasan-pengawasan yang disebutkan bahwa data dari tahun ke tahun, apalagi tahun 2024 hingga 2025, bahwa temuan produk kosmetik ilegal alias kosmetik tanpa izin edar maupun kosmetik palsu ini masih saja ditemukan. Kita akan lihat apa solusi yang ditawarkan, apa hal yang ditekankan sebagai upaya untuk penindakan agar peristiwa ini betul-betul bisa diatasi. Saya Abraham Silaban bersama dengan Prof. Taruna Ikrar, Kepala Badan POM, di sini di Common Center ya, ini Prof ya? Ini ruangan ini namanya Common Center. Tempat kita common seluruh Indonesia, mengontrol seluruh Indonesia dan mensupervisi seluruh Indonesia. Ini di ruangan ini. Ini dia ya, Prof ya. Ini salah satu data registrasi kosmetik, Prof. Izin, Prof ya, kita mendekat ya. Khusus kosmetik ini. Ini yang terregister ya, Prof, berarti? Yang terregister. 4 tahun terakhir itu ada 360.000. Merek ya, Prof ya? Merek. Itu nomor izin edar selama 4 tahun. Rata-rata setiap tahun itu ada 90.000 yang terregistrasi baru. Jadi per bulan nomor izin edar itu hampir 10.000 tiap bulan. 8.690. Ini hanya untuk kosmetik, bukan suplemen, obat tradisional. Obat itu belum termasuk, pangan juga belum termasuk. Kalau pangan kan luar biasa banyaknya juga. Apalagi kalau digabung dengan PIRT, ya bisa 1 jutaan tiap tahun. Jadi luar biasa, sangat banyak yang kita awasin. Banyaknya izin edar ini tidak memastikan bahwa produk-produk kosmetik yang berjalan di pasaran ternyata sesuai dengan apa yang diharapkan. Prakteknya kami masih melihat upaya penindakan terus dilakukan. Informasi terakhir, lebih dari 30 produk kosmetik ditemukan ternyata masih mengandung bahan-bahan berbahaya. Betul, Prof? Ya, betul. Untuk 3 bulan terakhir saja, kita tindakin ada 34 merek yang kita cabut izinnya. Karena mengandung zat yang berbahaya, misalnya mengandung merkuri. Mengandung retinoid. Mengandung obat kimia, bahan kayak misalnya dexamethasone. Dia juga mengandung hidroquinon. Nah, jadi zat-zat ini berbahaya, bisa merusak ginjal, bisa merusak janin. Ini sudah ditampilkan, Prof? Iya. Ini yang ditampilkan salah satunya. Ya. Produk yang berbahaya ditampilkan di BPOM Common Center. Iya. Kami bersama dengan Prof. Taruna di sini dan melihat salah satunya, tentu ini diatelesekan dan ini bisa diakses oleh publik. Bisa diakses oleh publik. Kenapa? Karena publik harus tahu mana produk yang berbahaya. Kita tidak mungkin umumkan sembunyi-sembunyi, kita publish. Ini salah satu produknya, Aini Beautiful Secret Facial Wash. Artinya ini produk pencuci muka yang mana kandungan bahan berbahayanya adalah merkuri. Nah, merkuri itu bisa mengakibatkan perubahan warna kulit, bintik-bintik, alergi, iritasi kulit, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kerusakan ginjal ya, Prof ya? Iya.
Nggak main-main ini, Prof. Makanya Badan POM sebagai lembaga yang mengayomi dan memastikan jaminan keamanan, jaminan klaim dan jaminan kualitas. Kita tidak main-main dengan keputusan itu. Kita ingin melindungi rakyat. Jadi kalau berbahaya kita cabut. Nah, pada prakteknya ada yang menarik di sini nih. Nomor izin edar NA 18241207746. Dalam artian bahwa sesungguhnya apakah produk ini sudah mengantongi izin edar dan kemudian ditemukan ternyata ada barang berbahaya dalamnya. Iya. Jadi begini ceritanya. Ada nomor izin edarnya betul. Iya. Oleh karena itu sistem registrasi di Badan POM itu terbagi atas 4 sistem. Ada yang high risk, risiko tinggi, misalnya obat, itu biasanya proses pengecekannya, pre-marketnya sangat ketat. Nah, ada juga yang medium, misalnya kayak makanan yang dikonsumsi, itu agak sedikit medium, jadi kita gabungkan keduanya. Nah, tetapi yang rendah kita lakukan sistem notifikasi. Artinya? Apa itu notifikasi? Artinya mereka mendaftarkan produknya dan menjelaskan apa isinya, dan sesuai isi itu dengan sistem notifikasi itu, maka kalau dia memenuhi syarat akan mendapatkan izin. Tetapi kalau bagi yang tidak memenuhi syarat tentu langsung tertolak. Tapi tunggu dulu, Prof. Ini kan kita bicara risiko tadi, risiko kesehatan yang disebutkan tadi, alergi, kemudian juga ada perubahan kulit, kemudian bahkan kerusakan ginjal. Ini kan risiko bukan rendah, Prof. Ini risiko kesehatan yang tinggi, Prof. Bukan itu. Kosmetiknya risiko rendah. Tapi kan dia berbohong. Pada saat dia daftar, memasukkan produknya ini, dia tidak lampirkan itu bahwa ini mengandung A, mengandung B, mengandung C. Artinya ada 2 kesalahannya. Kesalahan pertama, dia tidak mencantumkan kandungan produk yang sesuai dengan apa yang ada. Atau kesalahan kedua, mungkin pada saat dia memasukkan hingga dia dapat nomor izin, dia betul-betul tidak ada kandungan berbahaya itu. Pas setelah nomor izinnya keluar, dia memodifikasi. Dia memodifikasi isinya. Oke, ada kandungan-kandungan lain yang tidak sesuai ketentuan yang di awal dimaksudkan. Iya, itu begitu. Oleh karena itu, apapun lewat yang pertama atau yang kedua, artinya kan ini sudah melanggar aturan. Tapi yang jelas publik akan mengira harusnya kan pengawasan itu lebih ketat, bisa ditekel sedari awal begitu, Prof. Karena pada prakteknya kalau kita lihat korban-korbannya kan, ya ini juga. Nah, ini supaya tidak kesalah pengertian. Seolah-olah kita mempermudah, bukan mempermudah. Karena harus diyakini ini memang yang 34 yang terlarang ini tidak bisa keluar nomor izin edarnya seharusnya. Tapi dia melakukan kebohongan pada saat mendaftar atau pada saat setelah nomor izin edarnya keluar baru dia tambahin. Nah, tapi harus diingat, Badan POM itu tidak ini lembaga negara yang punya kewenangan sangat besar. Caranya adalah tidak semua sistem notifikasi kita lakukan. Kita lakukan sampling. Coba lihat 360.000 lebih produk, 360.000. Kalau semuanya tidak akan mungkin diuji satu persatu. Nggak mungkin diuji persatu. Tetapi kita lakukan sampling pemeriksaan, di antara yang dicantumkan itu ya kita cek secara sampling. Yang kedua, harus disadari juga, pas setelah nomor izin keluar, tim kami itu secara periodik datang ke tempat-tempat penjualan untuk memeriksa tanpa harus diketahui oleh si owner. Jadi, saya mau ingatkan sama pelaku industri di bidang kosmetik, jangan mentang-mentang kita mempermudah proses perizinannya. Karena bayangin dulu 3 bulan, kita potong, sekarang cuma 2 minggu sudah bisa keluar. Kita sudah kasih apa yang disebut dengan kemudahan untuk berbisnis, tapi Anda mencederai aturan itu. Bisa saja aturan ini kita rubah kembali.
kasih kembali jadi 3 bulan atau lebih, tapi pre-marketnya kita perketat. Nah, itu tergantung kondisi apa yang terjadi. Tapi sekarang ini dari 360.000 lebih, hampir 400.000 yang bermasalah kan 34. Betul. Dan saya yakin ini bermasalahnya setelah keluar karena memang yang bersangkutan mungkin nakal. Setelah dapat nomor izin edar, dia lakukan apa yang disebut dengan nambah-nambah supaya kelihatan cepat ada reaksinya. Tapi ini kan masyarakat berbahaya. Maka kita perketat betul di post market. Apa pengetatan yang kita lakukan di post market? Yang pertama, kita tidak main-main. Pas kita temukan, langsung ngambil tindakan. Tindakannya pencabutan. Bukan hanya pencabutan, kita mau kasih sanksi sosial. Kita umumkan. Ini kejadian untuk seperti ini dibawa ke pimpinan saya baru mulai. Kita umumkan dulu. Dipublikasikan. Produk-produk mana saja yang melanggar ketentuan. Iya, karena kita pingin rakyat kita, termasuk pelaku usaha harus sadar. Bukan hanya sanksi administrasi, tapi sanksi sosial. Kan kalau ini terpublish kayak gini kan, misalnya dia punya produk lain 10, bisa terpengaruh. Berpengaruh. Iya, karena makanya, dalam bisnis itu trust itu hal yang penting. Penting sekali. Satu kali mereknya bermasalah, bermasalah terus. Nah, kalau dia bermasalah lagi, ada orang yang merasa dirugikan, misalnya produk ini. Iya kan? Produk ini terbukti merugikan orang lain. Orang yang tersebut, konsumennya bisa melapor ke kami, dan kita laksanakan sanksi pidana. Jadi sekarang main-main, jangan dikatakan cuma sanksi administrasi, sanksi sosial, akan bisa menuju ke sanksi pidana. Ancaman hukuman, Prof? 12 tahun penjara. Dan denda 5 miliar per item. Jadi kalau dia punya 10 item, 50 miliar. Kalau denda itu. Dan itu bisa terjadi. Jadi itu yang disebut perketat di post market. Kita mau ajarin pelaku usaha, kita mau ajarin rakyat kita. Jujur. Tapi sudah ada portfolio kasusnya tidak, Prof, yang ujung-ujungnya sampai ke pidana? Jangan sampai dianggap bahwa ini melempem. Mira Hayati sudah diputuskan 4 tahun penjara. Yang di Makassar itu, yang mengandung merkuri. Iya, itu setelah proses banding ya? Iya, dan kalau dia banding lagi boleh jadi 12 tahun penjara. Tapi tentu tidak mudah, Prof, dengan model bisnis yang sekarang sudah terkonversi di media sosial, e-commerce dan lain sebagainya. Bagaimana pengawasan dilakukan di sana, Prof? Karena aktivitas transaksi jual beli terjadi begitu cepat, bahkan ya bagaimana ya Prof melihat tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah, tapi kita tidak akan menyerah karena ini tugas mulia dari bangsa kita, tugas mulia dari negara untuk mengawal rakyat kita. Walaupun tidak mudah, maka kita akan melakukan apa yang disebut modernisasi sistem pengawasan kita. Modernisasi dalam sistem pengawasan bersifat digital itu kita juga canggih, makanya di Kedeputian 4, deputi yang melakukan penindakan itu ada Direktorat Penyidikan, ada Direktorat Cegah Tanggal, Direktorat Cyber, dan Direktorat Intelijen. Dan itu punya pasukan di bawahnya. Dan sekarang ini saja sudah ada 309.000 tautan yang kita minta kepada Kementerian Komdigi untuk di take down. Karena? Melanggar aturan. Apa yang dia promosikan, jual di situ belum ada nomor izin edarnya. Ada nomor izin edarnya overclaim atau bahkan berbahaya kan. Pengiklanannya berlebihan. Nah, itu termasuk salah satu yang disebutkan tadi iklannya yang melanggar norma kesusilaan. Ada. Ini baru-baru ini kita putuskan. Ini coba kita tampilkan. Nah ini ya Prof ya, 14 kosmetik dengan promosi yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan ya. Ini dipromosikan di sosial media dan ini melanggar karena tanggung jawab yang berhubungan dengan periklanan juga di Badan POM, labelingnya tanggung jawab kita. Jadi mengiklankan advertisement dan sebagainya kalau tidak sesuai kita punya melakukan penindakan seperti ini.
Kalau dia mempromosikan lantas merugikan perusahaan lain karena menjelek-jelekkan perusahaan lain, tentu ada 2 undang-undang yang bisa berperan lagi. Yang dijanjikan sekian ternyata tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh konsumen dalam hal ini. That's correct. Itu bisa dituntut? Bisa dituntut. Bisa dipidana? Bisa.